Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Mudah-mudahan anak ibu dan keluarga selalu diberi Allah kesehatan dan jangan lupa anak ibu selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anak ibu, supaya kita semangat hari ini, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Anak-anak ibu, walaupun anak-anak ibu belajarnya di rumah, anak-anak ibu harus tetap semangat. Ibu mau menyemangati anak ibu. Mari kita mulai. Tepuk semangat. Aku anak soleh, rajin belajar, rajin nabung, orang tua dan guru dihormati sampai tua. Dihormati sampai tua. Semangat ya anak ibu. Kita belajar hari ini adalah pelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita yang terdapat di dalam sebuah dongeng, serta menilai isi dongeng tersebut, dan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya di sekitar, dan mengidentifikasi dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang ada di poin ibu lihat, ada gambar tupai dan ikan gabus. Anak ibu mungkin tahu cerita dari Kalimantan? Ada yang tahu? Ikan tupai dan ikan gabus adalah adalah dongeng dari Kalimantan. Ayo, anak ibu mau mendengarkan? Mari kita simak videonya. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun. Setelah anak ibu menyaksikan dongeng tupai dan ikan gabus, anak ibu akan mengerjakan nantinya LKPD yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Ada langkah-langkah di LKPD. Anak ibu tinggal memasukkan ke dalam tabel-tabel yang ada di LKPD tersebut untuk menghilangkan kejenuhan kita. Ayo kita saksikan lagu Tukang Kayu. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Bagaimana proses mendapatkan kayu? Tukang kayu mendapatkan kayu. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi melalui beberapa tahap. Pohon di hutan. Para penebang menebang pohon di hutan. Pohon yang ditebang harus memenuhi syarat, yaitu dengan tebang pilih. Kita harus
menebang dengan tebang pilih, tidak asal tebang saja, tetapi harus yang pohon yang tua dulu. Kemudian kita setelah itu kayu diangkut ke kota. Kemudian dibeli oleh pengrajin kayu. Kemudian setelah dihasilkan perabot oleh pengrajin kayu, maka dijual ke mebel, toko mebel. Dari toko mebel inilah para pembeli membeli. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi ini melibatkan para pekerja atau melibatkan beberapa profesi. Bukan hanya di dekat orang-orang yang tinggal di dekat hutan saja, tapi di sekitar kita juga ada pengrajin-pengrajin. Mari kita contoh sejenak. Video yang anak ibu saksikan tadi, anak ibu dapat melihat dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020, tahun yang sekarang yang sedang kita alami. Tahun 1950 kemudian hutan di Kalimantan hampir semuanya ditutupi. Wilayah Kalimantan semuanya ditutupi. Kemudian tahun 1985 sebagian sudah mulai ditebangi. Kemudian tahun 2000 mulai berkurang lagi. Tahun 2005 berkurang lagi. Tahun 2009 hampir wilayah Kalimantan sudah mulai hampir habis hutannya. 20, bagaimana perkiraannya? Habiskah? Ibu saksikan, anak ibu nanti akan menyelesaikan tugas. Ada LKPD-nya yang akan ibu kirimkan lewat link. Ini tugasnya adalah berdasarkan video yang kamu simak, bagaimana pendapatmu tentang dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Tulis pendapat anak ibu di dalam kolom ini. Dari video yang anak ibu saksikan, anak ibu tahu bagaimana cara memelihara kelestarian hutan. Salah satunya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Pohon di hutan boleh ditebang, tapi dengan syarat harus tebang pilih. Yang kita lakukan juga, yang bisa juga kita lakukan adalah dengan menanam pohon kembali atau melakukan reboisasi. Anak ibu juga bisa melakukan atau menanam pohon di sekitar rumah anak ibu. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah anak-anak ibu dapat mengetahui unsur-unsur cerita yang terdapat dalam sebuah dongeng. Seperti unsur-unsur cerita itu seperti adanya tema, amanat atau pesan moral, latar, seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana, tokoh, sifat-sifat tokoh. Dan anak-anak ibu juga dapat menilai apa yang terdapat dalam cerita atau dongeng yang telah anak ibu pelajari. Kemudian anak-anak ibu juga tahu tentang jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Seperti salah satu contohnya tadi adalah pengrajin kayu. Kayu itu juga berasal dari hutan. Akibat dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol menyebabkan hutan menjadi gundul. Salah satunya dampaknya hutan menjadi gundul, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak ibu akan mempelajari pembelajaran kedua.
Agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Lancang Kuning. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lancang kuning berlayar malam, haluan menuju ke laut lepas, haluan menuju ke laut lepas. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.